Halo semua, perkenalkan, saya Muhammad Fahri Tama, saya dari kelas Psikologi 1B, NIM saya 2407 016 0050. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Hanif dari kelas 1B Psikologi. Jadi di sini kita akan membahas tentang Sensasi dan persepsi. menurut lu gerak nggak sih? Enggak ah, Gerak anjir, enggak itu foto. tapi di mataku gerak. Tapi ini foto enggak gerak sama sekali. Coba lu fokusin, gerak nggak? Enggak. Gerak anjir. Ah. Nah, tadi itu merupakan contoh dari sensasi dan persepsi. Jadi, apa sih sensasi dan persepsi itu? Maka dari itu, ini dia penjelasannya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang sensasi. Nah, yang dimana sensasi atau penginderaan adalah proses penerimaan rangsangan atau impuls dari lingkungan melalui reseptor atau panca indera. Nah, sensasi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi terhadap panca indera. Nah, panca indera rangsangan atau impuls yang diterima oleh panca indera ini bisa berupa cahaya yang diterima oleh mata, terus ada gelombang bunyi yang diterima oleh telinga, suhu yang diterima oleh permukaan kulit, dan juga ada aroma atau bau yang diterima oleh hidung, dan yang terakhir ada rasa yang diterima oleh lidah. Seperti itu. Terima kasih. Jadi setelah adanya sensasi yang diterima oleh panca indera, stimulus atau rangsangan tersebut akan diproses lebih lanjut. Hal ini dinamakan dengan persepsi. Persepsi adalah bagaimana cara kita mengartikan sebuah stimulus atau rangsangan, yang kemudian bagaimana cara kita menyikapinya dan efek yang ditimbulkan. Nah, adapun proses terjadi persepsi yaitu yang pertama, ada proses fisik, yang dimana yang telah dijelaskan tadi bahwa proses fisik ini yaitu proses penerimaan rangsangan atau impuls melalui panca indera. Nah, biasanya ini proses sensasi hanya sampai sini saja nih, hanya sampai proses fisik saja. Berbeda dengan persepsi yang dikirimkan ke otak melalui sistem saraf. Nah, yang kedua ada proses fisiologi, yang dimana rangsangan yang diterima oleh panca indera itu lalu dikirimkan oleh saraf sensorik menuju sistem saraf pusat atau otak. Nah, adapun yang ketiga yaitu ada proses psikologis, yang dimana setelah di tahap ketiga ini, setelah rangsangan diterima di otak, biasanya individu akan menyadari apa yang diterima dan biasanya akan menimbulkan suatu reaksi terhadap rangsangan tersebut. Seperti itu. Lu ngapain? Nah, jadi itu tadi merupakan contoh yang dimana ketika indera kita atau kulit kita menerima suatu rangsangan dari benda asing yang tidak kita tahu, itu akan menimbulkan suatu reaksi yang dimana reaksi tersebut secara tidak sadar atau yang biasa disebut dengan gerak refleks. Seperti itu. Ini apaan sih? Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, cara mempersepsikan sebuah stimulus pada setiap individu itu berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah kebutuhan. Jadi, seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu tergantung pada kebutuhannya pada saat itu. Sebagai contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan pulang melihat nasi padang yang dimana orang tersebut sedang kelaparan, maka dia akan mempersepsikan nasi padang itu sepatutnya enak nih kalau makan nasi padang, ya seperti itu. Berbeda dengan orang yang tadi sudah makan, maka akan mempersepsikan bahwa nasi padang itu biasa saja. Faktor selanjutnya adalah latar belakang. Seseorang yang mempunyai latar belakang berbeda, maka cara dia mempersepsikan stimulus juga akan berbeda. Sebagai contoh, terdapat sebuah motor klasik yang sedang lewat. Orang pertama akan melihatnya sebagai hal itu merupakan sebagai hal yang sangat menarik bagi dirinya, karena dia paham akan sebuah nilai motor klasik itu. Berbeda dengan orang yang kedua yang menganggapnya sebagai motor ketinggalan zaman. Yang selanjutnya ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman juga akan mempengaruhi cara mempersepsikan terhadap sesuatu. Sebagai contoh,
saat kita sedang memanjat tempat-tempat tinggi, orang pertama akan menganggap bahwa itu merupakan sebuah hal yang menakutkan bagi dirinya, karena mungkin saja pada saat masa kecilnya dia mengalami trauma, pernah jatuh dari ketinggian. Berbeda dengan orang yang kedua, dia akan menganggapnya bahwa itu sebagai suatu hal yang menantang bagi dirinya. Yang keempat adalah sifat atau kepribadian setiap individu. Sebagai contoh, orang pertama merupakan orang yang memahami ajaran-ajaran agama secara mendalam. Terdapat sebuah orang yang sedang melakukan ibadah, maka dia akan menganggap bahwa dia merupakan orang yang taat pada agamanya. Berbeda dengan sudut pandang orang yang kedua. Orang kedua merupakan orang yang ahli maksiat, maka dia akan menganggap orang yang sedang ibadah tersebut sebagai orang yang so alim. Yang terakhir adalah karena adanya kepercayaan. Sebagai contoh, terdapat seorang anak kecil yang ditakut-takuti orang tuanya adanya wewe gombel agar tidak keluar malam-malam. Maka anak kecil tersebut akan takut jika akan keluar rumah pada malam hari. Untuk orang yang kedua adalah orang dewasa yang tidak percaya adanya wewe gombel, maka dia tidak akan takut untuk keluar malam. Jadi itu tadi adalah faktor internal. Nah, adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama ada intensitas. Jadi intensitas ini adalah yang dimana ketika semakin banyaknya intensitas rangsangan yang diterima, maka semakin banyak pula tanggapan yang diberikan. Misalnya ketika kita mendengar suatu iklan salah satu stasiun televisi seperti RCTI ataupun Kiko, nah mungkin dari kita tuh pasti tahu bahwa ketika kalian mendengar RCTI, kalian pasti tahu lanjutannya itu oke. Ataupun kalau misalnya iklan Kiko, lanjutannya enak tahu. Kiko enak tahu. Nah, jadi seperti itu. Itu tadi tuh merupakan contoh dari intensitas yang dimana ketika semakin banyak itu ditayangkan, maka kita akan semakin mudah untuk menghafalnya, seperti itu. Nah, adapun yang kedua yaitu ada ukuran, yang dimana pada umumnya benda yang lebih besar akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan tulisan yang lebih kecil. Nah, misalnya itu ketika melihat poster ini, nah pasti dari kalian tuh akan lebih tertarik kan melihat tulisan ayo hemat listrikmu dibandingkan dengan tulisan yang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga ada kontras atau unik. Hal yang unik atau tidak biasa akan menarik perhatian kita. Misalnya ketika orang yang normal memiliki warna rambut hitam, maka ketika kita melihat seseorang yang memiliki warna rambut yang berbeda dengan kita, maka orang yang memiliki warna rambut yang berbeda itu akan lebih menarik perhatian kita. Nah, yang keempat ada gerakan atau motion. Semakin variatif sebuah gerakan akan semakin merebut perhatian. Misalnya seperti contoh, ketika mahasiswa di kelas psikologi 1B yang orangnya pasif semua, tetapi ketika ada salah satu siswa yang aktif, maka ia akan menjadi pusat perhatian. Yang dimana ketika siswa itu sering bertanya, sering menambahkan, maka ia akan menjadi pusat perhatian di kelas psikologi 1B. Yang kelima ada kebaruan. Sesuatu yang lebih baru lebih banyak diperhatikan daripada yang sudah lama atau yang sudah usang. Misalnya, ketika kita menjadi karyawan baru, mungkin kita akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan karyawan yang lama. Mau kemana? Sini, tunggu dulu, lanjutin. Oke, selanjutnya dalam konteks persepsi terdapat sebuah teori yang bernama teori Gestalt. Teori Gestalt ini menjelaskan bahwa manusia memahami sesuatu secara keseluruhan, bukan dalam bentuk elemen-elemen yang individualis. Dan juga teori ini menjelaskan tentang bagaimana manusia mengorganisasikan elemen-elemen menjadi pola-pola yang dapat mudah dipahami oleh otak manusia. Teori Gestalt ini mempunyai 6 hukum persepsi. Yang pertama adalah law of proximity, yaitu elemen-elemen yang saling berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok. Sebagai contoh, terdapat sekumpulan anak pemuda yang sedang nongkrong di sebuah warung. Kebetulan terdapat seseorang yang sedang lewat dan duduk di situ berdekatan dengan pemuda yang lain. Kita akan mempersepsikan bahwa pemuda yang sendirian itu sebagai bagian dari kelompok anak pemuda yang lain, yang padahal mereka semua itu tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu jatuh.
Hukum Gestalt yang kedua adalah law of similarity. Law of similarity menjelaskan bahwa elemen-elemen yang tampak sama akan dianggap sebagai bagian dari sebuah bentuk. Sebagai contohnya ini, contohnya ini dan ini. Hukum Gestalt yang ketiga, law of continuance, yaitu berkesinambungan. Sebagai contoh, pada saat kita sedang mengendarai motor, terdapat di jalan raya terdapat garis-garis putih yang putus-putus, maka otak kita akan tetap mempersepsikan garis tersebut sebagai sebuah satu kesatuan yang berkesinambungan yang mengatur jalan agar teratur. Teori Gestalt yang keempat. Tunggu. Gantian. Ya, aku capek kamu aja. Teori Gestalt yang keempat yaitu ada law of closure, yang dimana contohnya itu seperti ini ataupun seperti ini. Nah, jadi orang itu cenderung akan menghubungkan sebuah alur menjadi sebuah bentuk dan merupakan gap di antara jarak tersebut. Teori Gestalt yang kelima yaitu ada law of preference, yang dimana seseorang itu cenderung akan menyederhanakan bentuk menjadi sesuatu yang lebih sederhana, umum, dan mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Nah, yang dimana dari bentuk batu ini mungkin seseorang itu akan awalnya mengira tersusun dari 4 kotak yang berbeda-beda yang sama, tetapi seseorang itu akan menyederhanakan bentuk ini menjadi satu bentuk kotak yang utuh seperti ini. Woi, lanjutin penjelasan woi. Oke, jadi teori Gestalt yang keenam ini adalah law of figure versus ground, yang dimana kecenderungan pemikiran seseorang untuk memisahkan suatu objek atau figur dari background atau latar belakangnya. Contohnya seperti ini, atau seperti ini. HP-nya. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kita mengenai sensasi dan persepsi. Adalah capek Dulu ya, sampai dah, tutup. Oke, skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi, Gitu kan ya? Sambil ke TikTok kan ya? Yang bener anjir. nah itu tadi merupakan salah satu contoh adanya Contohnya seperti ini, yang dimana orang itu kan beranggapan bahwa Woi, lanjutin penjelasan woi. oh ya udah, tuh. Oke, langsung saja. Yang kelima itu ada figur, gue lupa, figur and ground versus